Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua baik? Baik, Ibu. Panganjali dulu ya, ketua kelas, pimpin. Panganjali. Om Swastiastu. Baik, apakah semuanya sudah join Zoom? Sudah, Ibu. Apakah ada yang nggak join hari ini? Semua hadir, Bu. Baik, kali ini Ibu akan hadir, Bu Guru. membahas tentang sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Ibu akan membahas tentang tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran pertama. Muatan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama ada IPA, yang kedua ada Bahasa Indonesia, dan yang ketiga ada IPS. Terus, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Apa kalian tahu, energi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kalian sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari gambar apakah ini anak-anak? Coba amati. Gambar Ibu sedang baju. Sedang berjemur. Iya, betul. Ini gambar ayah yang sedang berolahraga, yang kedua gambar ibu yang sedang menjemur pakaian, dan yang ketiga gambar bayi yang sedang berjemur. Di mana matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Terus, berdasarkan gambar tersebut, yuk kita kerjakan soal-soal bersama. Nah, coba tulis ya soalnya ya. Ya, Ibu. Nanti kita jawab bersama-sama. Ya, Bu Guru. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Jawabannya, siapa yang bisa nomor 1? Apa yang diceritakan gambar tersebut? Ya, Rizky. Yang diceritakan gambar tersebut adalah seluruh anggota keluarga sedang memanfaatkan panas atau sinar dari matahari. Ya, yang nomor 2, ada yang bisa? Ya, Winda. Saya. Baik, terima kasih. Untuk nomor 2, berdasarkan gambar yang tadi, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Yang pertama yaitu untuk mengeringkan pakaian, terus untuk menghangatkan suhu tubuh Ibu. Ya, itu saja. Yang ketiga, ada yang bisa nggak? Untuk menjaga kesehatan tulang. Ya, betul. Yang ketiga? Ya, Mani. Apakah dapat menyebutkan kegiatan lain
matahari bagi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya tumbuhan guru matahari itu tidak memberikan manfaat kepada manusia saja, melainkan kepada tumbuhan juga agar dapat tumbuh dengan baik gitu Bu Guru. Kalau tidak dapat matahari dia akan lembab gitu loh Bu Guru, jadi nggak dapat tumbuh tinggi seperti itu. Iya, betul. Dan jawabannya yang pertama, apa yang diceritakan gambar tersebut? Seluruh anggota keluarga memanfaatkan panas matahari. Lalu yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu sebentar? Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Yang kedua, sudah dijawab dengan Winda, menjemur pakaian, berguna untuk kesehatan tulang, dan membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Yang kedua, ada mengeringkan atau menjemur pakaian. Alasannya yaitu pakaian akan kering jika dijemur di bawah sinar matahari. Terus berguna untuk kesehatan tulang. Contohnya seperti gambar yang tadi, adik bayi yang dijemur di bawah sinar matahari, maka adik bayi tulangnya akan lebih kuat. Dan yang ketiga yaitu membantu proses fotosintesis atau pembuatan makanan bagi tumbuhan. Sudah? Yuk kita lihat dan tulis. Yuk kita baca kisah Ali si biji energi. Siapa yang bisa baca? Bantu Ibu. Ya, Rizky. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya aku memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makanan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sudah? Yuk kita lihat dan tulis apa gagasan pokok dari bacaan kisah Ali si biji energi. Ya. Sudah? Sudah. Siapa yang bisa membantu Sudah. Ibu? Mengemukakan gagasan pokok dari bacaan kisah Ali si biji energi. Ada nggak? Nggak ada ya? Baik, Ibu akan memberitahunya. Gagasan pokok dalam bacaan Ali si biji energi yaitu cahaya matahari membantu pertumbuhan tanaman. Yang kedua, tanaman menyimpan energi dalam akar, batang, daun, dan biji. Yang ketiga, tanaman yang dimakan manusia atau hewan akan memberikan energi manusia dan hewan. Lalu, sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi kehidupan dalam bentuk peta pikiran di bawah ini ya. Tulis ya. Ya, Bu. Waktunya 5 menit saja. Sudah? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa?
Ya, Winda. Yang pertama yaitu sebagai sumber penerangan. Yang kedua, membantu dalam siklus air atau daur air. Lagi. Membantu proses pengeringan. Ada yang bisa? Sudah, Ibu. Lagi membantu Winda, lagi 3. Ya, Rizky. Kemudian menghasilkan energi listrik, Ya, lagi 2. membantu kesehatan tulang, Lagi. dan fotosintesis tumbuhan. Ya, yuk kita bersama-sama lihat jawabannya. Nah, jawabannya yaitu ada sumber penerangan, manfaatnya, dan berperan dalam daur air, membantu proses pengeringan, membantu kesehatan tulang, fotosintesis tumbuhan, dan menghasilkan energi listrik. Nah, energi matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung yang merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Coba lihat ya, ini gambar apa anak-anak? Bakar jagung, Bu Guru. Ya, bakar jagung itu gambar jagung. Nah, coba kita lihat halaman 6. Contoh soal halaman 6. Ayo berdiskusi. Coba dilihat dulu, nanti dijawab ya. Sudah? Sudah, Bu Guru. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawabnya? Saya. Nandika, boleh bantu Ibu tidak? Saya, Bu Guru. Ya, Pika. Nomor 1, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Jawabannya, petani jagung kehabisan stok jagung untuk dijual. Iya, yang Bu Guru. Yang kedua, siapa yang bisa? Ya, Winda. Saya, Ibu. Ya, Nandika. Boleh jawab nomor 2? Bantu Ibu. Soalnya, apa yang harus dilakukan agar permintaan tersebut terpenuhi? Nah, menurut saya, permintaan jagung tersebut terpenuhi harus menanam pohon jagung itu lagi. Nah, itu Ibu. Sudah? Jawabannya yaitu, Iya, makasih. yang Bu. pertama, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Yang pertama, petani jagung akan kehabisan stok jagung untuk dijual. Dan jika stok jagungnya sudah habis, maka harganya akan mahal. Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Yang kedua yaitu petani jagung harus membudidayakan kembali jagung pada lahan pertaniannya. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacanya? Ada tidak? Ya, Winda. Boleh bantu Ibu untuk bacanya? Terima kasih atas
waktunya. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam dapat diperbaharui, misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Sudah? Nah, dari bacaan di atas, ada dua sumber energi, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ada yang tahu nggak sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa? Tidak. Sumber daya alam yang dapat Tidak diperbaharui akan habis-habis. Betul. Yaitu sumber daya alam yang jika habis dapat dibudidayakan lagi. Nah, yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Jika habis, proses pembuatannya memerlukan waktu yang berjuta-juta tahun. Dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya yaitu ada air, ada angin, ada matahari, ada hewan, dan ada tumbuhan. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu ada batu bara, ada emas, ada minyak bumi, dan ada besi. Besi. Ya, betul. Yuk kita menjawab latihan soal, ya. Kerjakan di buku latihannya dulu. Nanti waktunya 10 menit saja ya. Sudah? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu Guru. Ya, ada yang bisa nggak bantu Ibu jawab soal nomor 1? Saya. Ya, coba Manik. Saya. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu air, pasir, batu. Terus sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah minyak bumi, emas, perak, itu Bu Guru. Iya, betul. Ada yang bisa bantu Ibu jawab nomor 2 tidak? Saya.
Ya, Rizky. Berikan 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ada hasil perkebunan, hasil peternakan, tanah. Kemudian yang tidak dapat diperbaharui adalah nikel, batu bara, sama timah. Ya, ada jawabannya berbeda dengan Rizky? Tidak ya. Nomor 3, siapa yang bisa? Saya Bu Guru. Ya, Pika. Yang nomor 3, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Jawabannya, konstruksi atau pembangunan perumahan. Ketika membangun rumah, kita membutuhkan semen, pasir, lantai keramik, rangka besi, baja ringan, dan kabel listrik, Bu Guru. Iya. Dan ada yang jawabannya berbeda dengan Pika? Semuanya sama. Terus yang keempat, siapa yang bisa bantu? Ya, Winda. Nomor 4 yaitu tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Jawabannya adalah Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah. Namun, kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat berdampak pada menipisnya sumber daya alam, sehingga kita harus menyelamatkan sumber daya alam dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan baik dan bijak. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Terima kasih, Winda. Ada yang bisa ada yang lain jawabannya? Sama Bu Guru. Tidak ya. Nah, jawaban yang pertama yaitu berdasarkan teks berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, dan angin. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah minyak bumi, emas, dan besi. Yang kedua yaitu berilah 3 contoh lain atau di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu ada tanah, hasil perkebunan, dan hasil pertanian. Lalu yang kedua, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu batu bara, nikel, dan timah. Yang ketiga, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Yang ketiga, jawabannya konstruksi atau pembangunan perumahan. Ketika membangun rumah, kita membutuhkan semen, pasir, lantai keramik, rangka besi, baja ringan, dan kabel listrik. Dan yang keempat, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut. Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Jawabannya, Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah. Namun, kegiatan ekonomi yang dilakukan dapat berdampak menipisnya sumber daya alam. Sehingga kita harus menyelamatkan sumber daya alam dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Sudah? Ada yang ditanyakan dalam pembelajaran hari ini?
Tidak, Bu. Tidak, Bu Guru. Baik, Guru sudah kita akan Tidak, Bu. menyimpulkan bersama-sama ya. Kesimpulannya adalah matahari mempunyai manfaat yang cukup banyak diantaranya yaitu menyinari bumi, menghangatkan bumi, mengeringkan padi, menjemur pakaian, berjemur atau meningkatkan imun tubuh, dan membantu pertumbuhan tanaman. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita bernyanyi dulu ya. Tahu kan nyanyiannya Potong Bebek Angsa? Tahu. Tahu, Bu Guru. Semuanya Bu nyanyi Guru. ya. Sumber daya alam ada dua macam, yang terbarukan dan tak terbarukan. Semua ada di alam kita, hasilkan energi untuk kehidupan. Yang terbarukan melimpah di alam, dapat pernah habis jika digunakan. Contohnya air, hewan, tumbuhan, matahari, angin, dan geotermal. Contohnya air, hewan, tumbuhan, matahari, angin, dan geotermal. Yang tak terbarukan terbatas di alam, akan cepat habis jika digunakan. Contohnya semua barang tambang, minyak bumi, batu bara, gas alam. Energi tak terbarukan harus dilakukan untuk kehidupan. Salah satunya dengan menggunakan energi alternatif. Contohnya air, hewan, tumbuhan, matahari, angin, dan geotermal. Sudah? Sudah. Sudah, Sudah Bu Guru. mengerti dengan pembelajaran hari ini? Sudah. Sudah. Baik, Bu ada Guru. yang bisa bantu Ibu dengan menutup pembelajaran hari ini dengan doa? Ya, Rizky. Boleh. Baiklah, teman-teman semua. Marilah kita berdoa sesuai dengan keagamaan dan keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan bisa diserap dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, jaga kesehatan ya. Ingat cuci tangan dengan bersih. Selamat siang anak-anak. Ibu tutup dengan Pramasanti. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang, Bu Guru. Bye-bye. Om Santi, Santi, Santi Om. Bye-bye, Bu Guru.